Kerajaan, saya Lestari, senang bisa menyambut saudara dalam acara Live Devotion Roh Kota Pujian. Kami berharap dengan acara ini saudara bisa memperoleh kekuatan, damai sukacita, dan juga inspirasi. Untuk update setiap kegiatan Roh Kota Pujian, saudara bisa subscribe YouTube channel Roh Kota Pujian ataupun di platform sosial media kami lainnya. Selamat menyaksikan Live Devotion Roh Kota Pujian. Tuhan Yesus memberkati. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cintakan Yesus, ku cintakan. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, ku cintakan Yesus, ku cintakan. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cintakan, oh Yesus, ku cintakan. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, ku cintakan Yesus, ku cintakan. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam
bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, oh Yesus, ku cinta Kau, oh Kau ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau, selamanya Kau ku cinta Kau, oh Yesusku, ku cinta Kau. Shalom warga kerajaan, bertemu kembali di Live Devotion Kota Pujian. Persiapkan hati saudara untuk menerima berkat, menerima kuasa, dan menerima promosi daripada Tuhan. Mungkin banyak yang bertanya, hari ini masihkah ada promosi buat kita? Jangan khawatir, kita akan mendapatkan promosi itu justru di masa-masa sulit ini. Tuhan akan menunjukkan kuasanya kepada kita umat yang dikasihinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, promosi dalam bahasa Indonesia artinya adalah peningkatan posisi, naik kelas yang lebih tinggi yang didapat karena prestasi yang dicapai. Bisa itu berupa kenaikan kelas, kedudukan, pangkat, atau kehormatan. Promosi adalah akibat dari seseorang yang sudah teruji dan terbukti keterlibatannya dalam suatu hal. Promosi diuji oleh kualitas pekerjaan atau kualitas pelayanan ketika memiliki janji dan tanggung jawab. Dan keterikatan secara masif, secara terus-menerus dan konsisten serta berkesinambungan. Hal terpenting dalam promosi adalah kemauan untuk bekerja dan melayani dengan benar dan baik. Dan itu dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan tertentu. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan untuk mempromosikan kita adalah menjadi terang, menjadi berkat untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Siapkah kita untuk menerima promosi dari Tuhan? Saya katakan tadi dalam masa-masa sulit ini waktunya Tuhan menunjukkan kuasanya dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan untuk kita menerima promosi daripada Tuhan? Yang pertama, pengabdian diri. 1 Petrus 5 ayat 2 berkata, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan sendiri, tetapi dengan pengabdian diri." Yang pertama adalah pengabdian diri. Ya. Banyak orang berjuang untuk meraih 3P. Apa itu 3P? Prestasi, promosi, dan posisi. Dalam dunia karir atau dunia pekerjaan itu sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Jika dilakukan dengan cara dan tujuan yang benar. Tujuannya adalah untuk kemajuan perusahaan, kemajuan organisasi, atau di mana Tuhan tempatkan kita. Bukan untuk menonjolkan diri sendiri. Yaitu dengan memberikan kontribusi yang terbaik melalui karya, melalui kinerja kita, melalui dedikasi yang terbaik kita berikan. Ya. Bukan mencari keuntungan sendiri, tetapi biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, untuk kita menerima promosi daripada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 3 dan 6 berkata demikian. "Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi apa? Hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu."
Yang kedua adalah menjadi teladan. Ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Itulah saudara, ketika kita bisa menjadi teladan, promosi yang daripada Tuhan akan kita terima. Tangan Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita menjadi tinggi. Mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk kita menjadi teladan. Yang ketiga, iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang ketiga, iman yang teguh. Ya, ingat saudara, hari-hari ini masa-masa yang sulit sedang terjadi. Apakah kita masih kuat? Apakah kita masih bertahan? Apakah kita masih tahan uji melewati masa-masa sulit ini? Jangan khawatir, janji Tuhan kita pegang, ya. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Banyak jalan yang Tuhan siapkan, itu adalah pilihan kita. Habakuk 3 ayat 17-19 berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia akan membuat kakiku seperti kaki rusa, dan ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, sekalipun hari-hari ini masa yang sulit, pohon ara sudah tidak menghasilkan buah. Apa yang kau alami hari ini? Mungkin di meja makanmu sudah tidak ada lagi daging sapi, daging kambing, daging lembu tidak ada lagi. Di dompetmu mungkin tidak tebal lagi. ATM-mu mulai menipis. Bahkan banyak hal-hal yang terjadi di dalam kehidupanmu, mungkin air matamu mulai menetes. Tetapi ingat, di dalam Tuhan kita harus tetap bersuka cita, beria-ria, karena Dialah yang menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, Dialah yang akan selamat. Itu janji Tuhan. Dan pemazmur bahkan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hari-hari ini kita harus tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan, dan kita pegang janjinya. Dia adalah Allah yang setia. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, promosi akan terjadi ketika kita belajar dari ketahanan, belajar teguh, belajar bertahan, tidak berkata yang sia-sia, tidak bertindak sembarangan, tahan dalam kesukaran dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Maka promosi itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, untuk kita menerima promosi dari Tuhan, ada jaminan Tuhan. Jangan khawatir karena Tuhan sudah menjamin. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, ayat 10 dan 11 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus
kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, ada satu ayat lagi yang akan menguatkan kita. Di masa-masa sulit ini, teruslah bertahan, tetaplah kuat. 1 Tawarik berkata, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan mula kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, promosi datangnya dari Tuhan, kesempatan untuk melayani, mengerjakan tujuan ilahi yang lebih besar. Tuhan akan buka kesempatan itu buat kita semua, warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Fokus pada tujuan dan sikap yang benar dalam mengerjakan setiap peran, setiap tanggung jawab, dan pelayanan yang Tuhan persiapkan, Tuhan percayakan untuk kita. Kita perlu ketahanan dan keteguhan hati sehingga kita diselamatkan. Dan yang diselamatkan bukan hanya roh, tetapi juga jiwa dan tubuh. Jika kita bertahan, maka tubuh kita pada waktunya akan diubahkan ke dalam tubuh kemuliaan. Warga kerajaan, siapkah saudara dan saya menerima promosi dari Tuhan? Jawabnya adalah saya siap. Tuhan Yesus memberkati.